Seperti biasanya Bapak Yanto akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan klan Xiao yang pada saat ini sedang membangun Akademi Fearless. Sementara itu Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini berdiri di samping Xiaoyan dan mereka melihat ke benua Dodi. Xiaoyan berbicara dengan lembut kepada kedua anaknya karena Xiaoyan tahu Xiao Xiao dan Xiao Lin sekarang adalah penguasa dunia ini, sehingga dengan begitu mereka pada saat ini benar-benar harus memikul tanggung jawab dan beban ini. Xiaoyan berkata bahwa masa depan dunia ini adalah milik mereka, selain itu dunia ini juga membutuhkan mereka untuk dilindungi. Baik Xiao Xiao maupun Xiao Lin pada saat ini mengangguk dengan tegas dan menyetujui apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata bahwa Xiaoyan akan pergi setelah beberapa saat. Keduanya dengan serempak kembali bertanya apakah ayah akan pergi lagi. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa pertempuran dari Xiaoyan ini masih jauh dari kata selesai. Selain itu perjalanan dari mereka juga pada saat ini masih sangat panjang. Jika mereka tidak menjadi lebih kuat maka mereka akan menjadi ikan di talenan orang lain. Oleh karena itu di masa depan Xiaoyan berharap mereka berdua akan mengikuti jejak Xiaoyan dengan mencari kekuatannya masing-masing. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun menyipitkan matanya melihat ke arah keseluruhan benua. Xiaoyan membuat keputusan tegas di dalam hatinya apakah itu benua Doqi maupun benua Dodi Xiaoyan harus melindunginya. Masih ada 1000 tahun sebelum kompetisi 1000 alam dimulai. Oleh karena itu waktunya pada saat ini benar-benar agak mepet. Xiaoyan telah tertunda di benua Doqi selama beberapa waktu. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus segera berangkat dan jika tidak maka Xiaoyan tidak akan bisa mengendalikan emosi batinnya. Sementara itu Xiao Zhan dan tim Xiaoyan lainnya juga pada saat ini telah kembali berjalan-jalan. Mereka tidak bisa tidak memuji benua Doqi yang indah di mata mereka. Semua orang pada saat ini berkumpul di aula dan mereka mengungkapkan kegembiraannya kepada Xiaoyan. Xiao Zhan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa benua Doqi ini tidaklah buruk, dirinya memiliki pegunungan yang indah, sungai dan orang-orang yang baik, ini adalah tempat yang benar-benar cocok untuk orang tua. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah mereka pada saat ini melupakan bisnis mereka. Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini hanya menepuk dadanya sebelum akhirnya berkata agar Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini telah kembali, sosok Nan Erming dan dokter peri kecil juga perlahan muncul di hadapan semua orang. Semua orang pada saat ini terkejut ketika melihat dokter peri kecil sebelum akhirnya melirik ke arah Nan Erming. Ekspresi semua orang pada saat ini sedikit aneh sementara dokter peri kecil memandang ke arah King Muer yang memegang lengan Xiaoyan. Ekspresi dokter peri kecil pada saat ini benar-benar membeku. Dokter peri kecil tahu bahwa Xiaoyan memiliki Sun Er dan Kailin, tetapi dirinya belum pernah melihat King Muer. Namun pada saat ini dokter peri kecil segera tersenyum lembut. Dokter peri kecil dengan cepat menyembunyikan emosinya sementara Xiaoyan pada saat ini maju selangkah dan segera menarik dokter peri kecil. Xiaoyan memperkenalkan kepada semua orang bahwa ini adalah teman Xiaoyan di benua Doqi. Xiaoyan meminta Nan Erming untuk membimbingnya oleh karena itu tolong mereka jangan salah paham. Mendengar perkataan Xiaoyan ini semua orang pada akhirnya melepaskan simpul negatif di hati mereka terhadap Nan Erming. Sementara itu King Muer pada saat ini tersenyum dan memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama King Muer, dirinya juga adalah istri Xiaoyan dan dirinya sangat senang bertemu dengan dokter peri kecil. Mendengar hal tersebut ekspresi dari dokter peri kecil seketika membeku, namun ekspresi itu membeku hanya sesaat sebelum akhirnya dirinya mengelurkan telapak tangannya dengan senyum lembut. Dokter peri kecil pun mau tidak mau segera berjabat tangan dengan King Muer. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandangi dokter peri kecil dan merasakan aura yang memancar. Xiaoyan bertanya dengan takjub apakah dokter peri kecil telah melakukan terobosan ke tingkat Dodi. Dokter peri kecil pun mengangguk dan menatap ke arah Xiaoyan tetapi dengan mata yang menghindar.
Senyumnya sedikit dipaksakan dan dokter peri kecil merasa sangat berlebihan pada saat ini. Penampilan King Mu'er sebelumnya jelas membuat dokter peri kecil sedikit malu dan secara alami Xiao Yan juga melihat emosi dari dokter peri kecil. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera membubarkan semua orang dan mengedipkan matanya kepada King Mu'er. Xiao Yan berkata bahwa semua orang pada saat ini bisa pergi. Setelah beberapa saat mereka akan segera meninggalkan benua Douqi. Mendengar hal tersebut King Mu'er juga pada saat ini tidak keberatan sama sekali. Akhirnya semua orang pun segera meninggalkan aula dan segera kembali ke Bahtera. Sementara itu Xiao Yan dan dokter peri kecil perlahan terbang keluar dari klan Xiao berdampingan. Keduanya terdiam sepanjang jalan dan Xiao Yan tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada dokter peri kecil bahwa Xiao Yan memiliki 6 istri. Keduanya pada saat ini benar-benar dalam situasi yang sangat canggung hingga mereka sampai di sebuah tempat. Dokter peri kecil pada saat ini menoleh dan sedikit tersenyum kepada Xiao Yan dan mengucapkan terima kasih. Dokter peri kecil pada saat ini berterima kasih atas semua bantuan Xiao Yan. Setelah selesai berbicara dokter peri kecil pun hendak pergi tetapi dirinya segera ditahan oleh Xiao Yan. Tangannya dipegang oleh Xiao Yan hingga membuat dokter peri kecil pada saat ini menjadi kaku dan sedikit gemetar. Xiao Yan pada saat ini perlahan bertanya kepada dokter peri kecil apakah dirinya masih ingin memutuskan untuk pergi sendiri. Ekspresi dokter peri kecil pun seketika membeku sebelum akhirnya senyum pahit muncul di wajahnya. Dokter peri kecil pun berkata dengan lembut dirinya berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak membutuhkan dokter peri kecil. Dirinya pun segera berbalik dan menatap ke arah Xiao Yan dan pada saat ini mata dokter peri kecil sudah berlinang air mata. Air mata dokter peri kecil pada saat ini benar-benar menetes tidak terkendali. Melihat tetesan air mata yang perlahan jatuh di wajah dokter peri kecil, Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata tersebut dengan lembut. Xiao Yan menatap ke arah dokter peri kecil dengan lembut dan berkata agar dokter peri kecil memaafkan Xiao Yan. Xiao Yan tahu bahwa ini tidak adil tetapi Xiao Yan benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Dokter peri kecil pada saat ini benar-benar tidak bisa mengendalikan emosi batinnya. Pada saat ini dirinya sekali lagi merasa bahwa dirinya benar-benar telah ditinggalkan. Xiao Yan pada akhirnya memeluk dokter peri kecil ke dalam pelukannya. Dokter peri kecil menangis sesegurukan sementara Xiao Yan tidak terlalu banyak mengucapkan kata-kata penghibur. Xiao Yan berpikir mungkin pelukan ini adalah kenyamanan terbaik bagi dokter peri kecil. Pada akhirnya setelah sekian lama dokter peri kecil pun menjadi lebih tenang secara perlahan. Dirinya melepaskan diri dari pelukan Xiao Yan dan menyeka air mata di wajahnya dengan sedikit malu. Dokter peri kecil menundukkan kepalanya dan pada saat ini bertanya dengan suara rendah kepada Xiao Yan. Dokter peri kecil dengan gemetar bertanya bisakah dirinya menanyakan satu pertanyaan terakhir kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun menatap dokter peri kecil dengan mata yang sayu dan mengangguk ringan. Melihat hal tersebut dokter peri kecil pun segera bertanya apakah Xiao Yan pernah menyukai dokter peri kecil. Menghadapi pertanyaan dari dokter peri kecil ini Xiao Yan seolah-olah temboloknya ke ganjil boba segede gaban. Melihat Xiao Yan yang ingin berbicara tetapi tidak mengeluarkan bunyi, dokter peri kecil pada akhirnya menutup tangan Xiao Yan dengan telunjuk kakinya. Dokter peri kecil pun tersenyum manis dan berkata bahwa Xiao Yan tidak perlu mengatakan apapun. Dokter peri kecil sudah mengetahui semuanya dan hal itu tidak perlu dikatakan. Mungkin itu semua karena dokter peri kecil tidak cukup baik atau mungkin karena mereka masih belum siap. Yang terbaik pada saat ini adalah Xiao Yan jangan datang lagi mencari dokter peri kecil. Dokter peri kecil pada saat ini benar-benar memerlukan waktu sendirian untuk beberapa saat. Setelah selesai berbicara dokter peri kecil pun segera menarik diri dan pergi. Melihat kepergian dari dokter peri kecil perasaan Xiao Yan pada saat ini benar-benar campur aduk. Namun pada saat ini Xiao Yan tidak berniat untuk mengejar dokter peri kecil. Xiao Yan hanya bisa diam-diam melihat punggung dokter peri kecil perlahan menghilang dari pandangannya. Akhirnya setelah dokter peri kecil pergi sepenuhnya Xiao Yan hanya bisa berdiri di sana untuk waktu yang lama.
Xiao Yan tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan Xiao Yan benar-benar mengubur semua kepahitan dan emosi di bagian hati terdalamnya. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa tinggal di benua Doqi ini bukanlah pilihan yang baik. Oleh karena itu Xiao Yan pun segera memutuskan untuk pergi daripada tinggal lebih lama lagi di benua Doqi. Sebelum Xiao Yan pergi, api surgawi segera muncul di antara alis Xiao Yan. Selanjutnya di antara jari-jari Xiao Yan, api surgawi pun dibagi menjadi puluhan bagian dan tersebar di seluruh benua Doqi. Ini adalah sebuah keberuntungan yang diberikan oleh Xiao Yan ke benua Doqi. Api-api surgawi ini benar-benar berpencar dan tidak tahu keberadaan di antara masing-masing. Tetapi yang jelas pada saat ini api surgawi yang disebarkan oleh Xiao Yan ini adalah api surgawi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan api surgawi yang pernah Xiao Yan dapatkan sebelumnya. Dengan api surgawi ini maka mereka yang dapat menemukannya akan menjadi kebanggaan dari benua Doqi ini. Singkat cerita, pada akhirnya hari kepergian Xiao Yan pun telah tiba. Beberapa sosok pada saat ini berada di atas langit di kediaman klan Xiao. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Xiao Zhan, Xiao Xuan serta kedua anaknya, begitu juga dengan Xiao Ding dan Xiao Li. Xiao Yan menyebut nama mereka satu persatu dan berkata bahwa benua Doqi ini akan dipercayakan kepada mereka. Xiao Yan pada saat ini mengepalkan tinjunya kepada mereka dan memberi hormat. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini segera berkata agar Xiao Yan jangan khawatir. Xiao Zhan akan merawat Akademi Fearless dengan baik hingga kepulangan Xiao Yan kembali. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk sambil tersenyum dan segera melambaikan jubah lengan bajunya. Sebuah cincin pada saat ini segera muncul dan segera diserahkan kepada Xiao Zhan. Ini semua adalah hal-hal yang tidak berguna bagi Xiao Yan dan beberapa keterampilan sebelumnya. Selain itu ada juga gulungan alkemis yang mungkin berguna bagi orang-orang di klan Xiao. Sementara itu Xiao Xuan pada saat ini juga berdiri dengan tangan di belakang, dirinya tersenyum dengan berani dan pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan lebih berhati-hati. Xiao Yan jangan terlalu ambisius dan jika Xiao Yan lelah Xiao Yan bisa pulang. Tempat ini akan selalu menjadi rumah Xiao Yan dan mereka selalu menantikan hari itu tiba. Xiao Yan pun mengangguk dan tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Xuan. Xiao Yan juga pada saat ini segera memberikan beberapa wejangan kepada Xiao Xiao dan Xiao Lin. Xiao Xiao dan Xiao Lin juga berkata agar ayah jangan khawatir, mereka akan pergi ke benua Dodi untuk mengunjungi Ibu Kailin dan Ibu Sun Er. Xiao Yan pun tersenyum mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini merasa lega. Xiao Yan pada saat ini tidak memberikan banyak keberuntungan bagi kedua anaknya. Xiao Yan berharap kedua anaknya benar-benar akan menjadi kuat dengan caranya masing-masing. Xiao Yan benar-benar tidak ingin kedua anaknya ini hidup di bawah bayang-bayang dari Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan juga pada saat ini berpamitan kepada Xiao Ding dan Xiao Li. Xiao Lin pada saat ini menitipkan ayahnya kepada mereka berdua. Xiao Ding dan Xiao Li juga memberikan beberapa wejangan kepada Xiao Yan dan mereka pada saat ini saling berpisah. Setelah semua perpisahan ini pada akhirnya sosok Xiao Yan pun segera melesat naik ke atas bahtera. Xiao Yan kembali menangkupkan tinjunya kepada semua orang sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengajak semua orang untuk segera pergi. Bahtera pun segera perlahan terangkat ke langit dan mencapai ketinggian yang sangat tinggi. Pada akhirnya Xiao Yan benar-benar meninggalkan benua Doqi dan mereka memulai perjalanan yang baru. Di dalam bahtera pada saat ini Huo Hong Er segera bertanya kepada Xiao Yan kemanakah mereka akan pergi sekarang. Xiao Yan pada saat ini masih berdiri dalam keadaan linglung sebelum akhirnya kembali tersadar. Xiao Yan pun segera mengeluarkan map bintang Hongmeng dari cincin penyimpanannya. Xiao Yan dengan lembut berkata bahwa mereka pada saat ini akan pergi ke kota bintang Hongmeng. Oleh karena itu pada saat ini bisakah Huo Hong Er menganalisis jalur dan menghitung waktunya? Huo Hong Er pun segera menjelaskan bahwa dibutuhkan waktu 200 tahun untuk mencapai bintang Hongmeng, tetapi mereka hanya membutuhkan waktu 60 tahun dengan menggunakan kecepatan terbang bintang.
Bolehkah dirinya bertanya kepada Tuan apakah mereka pada saat ini akan terbang cepat atau terbang dengan kecepatan bintang? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung, jarak antara 200 tahun dengan 60 tahun cukuplah besar, meskipun waktu mereka tidak mendesak tetapi Xiao Yan berpikir lebih baik mereka tiba di bintang Homeng lebih awal. Akhirnya Xiao Yan bertanya kepada Huo Hong'er dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini bisakah hal tersebut mendukung untuk terbang kecepatan bintang? Huo Hong'er segera berkata bahwa sekarang Tuan adalah bintang 1 Dosian, dengan begitu maka hal tersebut tidak dapat mendukung kecepatan kedua tersebut. Mendengar penjelasan ini Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum masam dan Xiao Yan pada saat ini hanya menggelengkan kepalanya. Tetapi Xiao Yan pada saat ini terfikirkan apakah bisa menggunakan hal tersebut dengan pilki abadi. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Huo Hong'er apakah mereka bisa menggunakan biologi abadi untuk menggerakkannya. Xiao Yan pada saat ini memiliki 1 juta pil origin abadi yang diberikan oleh Xiao Wutian kepadanya. Sementara itu Huo Hong'er pada saat ini segera menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan kecepatan terbang bintang setidaknya diperlukan 100.000 pil origin abadi. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan merasa sakit kepala setelah mendengar perkataan dari Huo Hong'er. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan 100.000 pil origin abadi. Pada akhirnya pil origin abadi ini segera dituangkan dan pada saat yang bersamaan bahtera sedikit berguncang dan penutup pelindung luar dari bahtera perlahan terbuka. Orang-orang pada akhirnya dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan mereka pada saat ini benar-benar telah meningkat. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera tenggelam ke dalam jelahi tanpa pekat ketiadaan. Ketiadaan ini adalah kegelapan tanpa batas dan ruang batas seperti ruang yang terjepit dari kegelapan, tidak ada kepadatan, tidak ada energi dan tidak ada apapun di dalam ketiadaan ini. Hal ini juga merupakan sebuah kengerian dari sebuah ketiadaan. Bahtera pada saat ini harus memasuki lautan ketiadaan untuk berenang di atas semua alam. Kekosongan kegelapan ini benar-benar seperti seseorang yang ditelan oleh mulut besar monster dan tanpa cahaya sedikit pun. Kegelapan ini benar-benar membuat seseorang tidak akan bisa melihat jari mereka masing-masing. Xiao Yan pada akhirnya menggunakan api surgawi untuk menerangi bahtera seperti biasanya. Dalam kegelapan cahaya api surgawi ini seperti kunang-kunang dibayang-bayang. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini lambung kapal tiba-tiba terguncang, seolah-olah ada sesuatu yang menabrak bahtera yang langsung mengejutkan semua orang di kapal. Tubuh Xiao Yan dan yang lainnya juga pada saat ini terguncang dan mereka segera menstabilkan tubuh masing-masing. Semua orang yang awalnya santai pada saat ini benar-benar menjadi semakin waspada. Xiao Zhan yang langsung terkejut pun segera bertanya kepada Xiao Yan apakah mereka menabrak sesuatu. Xiao Yan pun memberi isyarat kepada semua orang agar mereka pada saat ini tidak panik. Setelah itu Xiao Yan pun segera bertanya kepada Huo Hong'er apakah yang telah terjadi. Huo Hong'er pun segera menjelaskan bahwa ada aura yang mendekat dari segala arah. Mereka pada saat ini akan masuk lebih jauh di lautan ketiadaan dan mereka harus bisa melepaskan aura tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut suara gemuruh pada saat ini bisa terdengar oleh semua orang. Bahtera pun bergetar dan pada saat ini tidak lagi gelap. Keabu-abuan pada saat ini muncul di hadapan semua orang dan bahtera tampaknya berlayar di lautan hitam. Kabut abu-abu ini memiliki perasaan terpisah dari lautan kehampaan yang berada di bawah. Area di sekitar bahtera pada saat ini tertutup oleh kabut abu-abu dan putih dan tidak ada objek lain khusus berada di dalamnya. Menyadari hal tersebut Xiao Yan juga pada akhirnya melesatkan kekuatan spiritualnya. Tetapi Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini kekuatan spiritual benar-benar tidak berfungsi di ketiadaan. Semua orang juga pada saat ini segera melihat sekeliling sebelum akhirnya mereka melihat banyak bola cahaya yang berada di bawah. Long Xitian juga pada akhirnya segera berkata apakah bola cahaya ini adalah dunia lain. Semua orang juga pada saat ini berkeliling bahtera untuk menyelidiki dan melihat apakah hal tersebut. Pada saat ini ada puluhan ribu bola cahaya di bawah lautan ketiadaan dan menutupi seluruh laut dan ketiadaan.
Xiao Yan juga tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa menunggu untuk melihat apakah bola-bola tersebut bahaya. Pada akhirnya ketika bola ini mendekat, Xiao Yan pun segera menyentuh bola-bola cahaya tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan segera berteriak agar semua orang berhati-hati. Bersamaan dengan perkataan yang terdengar pada saat ini, bahtera benar-benar dipukul dengan keras. Seluruh bahtera pada saat ini benar-benar dimiringkan dengan sangat parah hingga hampir terbalik. Xiao Zhan juga berteriak bahwa sepertinya ada sesuatu di bawah bahtera yang akan menghancurkan mereka. Semua orang pada akhirnya melihat ke bawah bahtera dan menyadari ada beberapa bayangan gelap berkedip-kedip di bawah bahtera. Bahtera pada saat ini telah mencapai kecepatan terbang bintang. Tetapi meskipun begitu, bayangan hitam yang berada di bawah bahkan memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada bahtera. Mereka pada saat ini seolah-olah menempel dan hendak menghancurkan bahtera, dan melihat hal ini Xiao Yan memerintahkan Huo Hong'er untuk berhenti terlebih dahulu. Pada akhirnya bahtera pun perlahan berhenti sementara Xiao Yan pada saat ini segera bangkit. Xiao Yan pun bergegas keluar untuk mencari tahu, dan pada saat ini beberapa segel roh muncul di antara alis Xiao Yan sebelum akhirnya berubah menjadi armor di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya melesat keluar dari penutup pelindung, dan pada saat ini ada dua bayangan hitam di bawah bahtera. Bayangan ini segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini mulai turun dengan cepat, dan Xiao Yan segera menyadari bahwa lautan ketiadaan ini bukanlah ruang, ini benar-benar kehampaan dan setiap energi pada saat ini benar-benar tidak berguna. Pada akhirnya Xiao Yan segera memanggil kapal naga perang yang berada di dalam bahtera. Huo Hong'er pun segera mengeluarkan kapal perang naga dan Xiao Yan pada saat ini langsung menaiki kapal. Xiao Yan pada saat ini segera melesat dengan kapal sebelum akhirnya Xiao Yan segera menyerang dua bayangan hitam yang mengejar. Pada saat ini Doqi benar-benar tidak berpengaruh di dalam kehampaan dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa menyerang secara langsung. Tetapi sangat beruntung dengan adanya kapal perang ini Xiao Yan pada akhirnya berhasil menghancurkan dua bayangan hitam. Setelah itu Xiao Yan juga menembak beberapa bayangan hitam yang menempel di bahtera. Sosok-sosok bayangan hitam ini benar-benar diledakkan dan kesakitan hingga pada akhirnya mereka melepaskan bahtera. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih merubah segelnya karena Xiao Yan tidak mungkin terbang dalam ketiadaan tersebut. Xiao Yan pada saat ini dikejar oleh beberapa bayangan hitam. Xiao Yan tanpa sadar mengeluarkan api surgawi dan Yiwa juga pada saat ini bergegas tergantung di samping Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini melemparkan teratai api dengan panik dan api surgawi ini benar-benar meledak dalam ketiadaan. Sisa-sisa energi dari ledakan ini benar-benar segera menghilang seolah-olah ditelan oleh ketiadaan. Melihat hal ini Xiao Yan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Xiao Yan pada saat ini berhasil menggagalkan serangan dari banyak bayangan hitam yang baru saja menyerang. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa sosok bayangan hitam yang menyerang bahtera memiliki kekuatan yang tidaklah tinggi, tetapi meskipun begitu dengan jumlah mereka hal tersebut benar-benar masih membuat Xiao Yan merasa pusing. Apa yang membuat Xiao Yan pada saat ini semakin ketakutan adalah bahwa akan sangat sulit untuk menghadapi bayangan hitam ini jika mereka memiliki kekuatan di tahap dosian. Pada akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas karena bayangan hitam di sekitar pada akhirnya berhasil diusir. Xiao Yan pun dengan cepat kembali ke bahtera dan segera memadamkan api surgawi yang menerangi bahtera. Bahtera pada akhirnya segera kembali ke dalam kegelapan total. Xiao Yan pada saat ini menyadari tampaknya bayangan-bayangan hitam itu benar-benar tertarik oleh sebuah cahaya. Seiring dengan cahaya di bahtera yang telah menghilang pada saat ini Xiao Yan juga bisa merasakan tidak ada aura yang pada saat ini menyerang bahtera. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas panjang sementara suasana hati dari semua orang masih belum tenang. Xiao Yan pun segera meminta semua orang untuk segera memasuki geladak dari bahtera. Semua orang pada akhirnya mengikuti perintah dan barulah pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan api surgawi sebagai penerangan. Semua orang pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah yang baru saja mereka temui.
Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun segera berkata seharusnya itu semacam makhluk di lautan kehampaan. Makhluk-makhluk ini sangat peka terhadap cahaya tetapi beruntung kekuatan mereka tidaklah kuat, namun dikejar oleh mereka seperti ini pasti akan mempengaruhi kecepatan dari perjalanan mereka. Mendengar penjelasan Xiao Yan ini pada akhirnya semua orang pun melonggarkan kewaspadaan masing-masing. Semua orang segera duduk dengan nyaman dan mereka benar-benar menghela nafas. Sementara itu Long Xietian pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan jika mereka tidak kuat mengapa Tuan Muda Xiao Yan tidak membunuh mereka. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum kecut dan segera menjelaskan bahwa di dalam kekosongan ini Doqi benar-benar tidak berpengaruh. Serangan apapun akan ditelan oleh kekosongan oleh karena itu betapapun lemahnya makhluk tersebut, mereka tidak akan dapat membunuh makhluk-makhluk tersebut di dalam kekosongan. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini bisa membayangkan betapa berbahayanya Xiao Yan setelah bergegas keluar barusan. Semua orang menyadari tanpa menggunakan Doqi mereka semua seperti manusia dan mungkin benar-benar tersesat dalam kehampaan. Namun mereka merasa beruntung karena pada saat ini mereka benar-benar berhasil selamat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut berkata sambil memanfaatkan pertemuan ini, mari mereka membicarakan mengenai kultivasi dari semua orang. Xiao Yan pun segera memandang ke arah semua orang setelah Xiao Yan berbicara, selain dari kultivasinya sendiri kemajuan semua orang juga sangat penting bagi Xiao Yan. Hal itu dikarenakan mereka semua adalah satu tim dan dalam pertempuran di masa depan tim ini sangatlah penting. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa anggota terlemah dari tim Xiao Yan telah mencapai bintang 7, Zhen Ni dan Jin Wu Chen pada saat ini lebih bertanggung jawab untuk mengelola hal-hal yang berada di Bahtera, tetapi mereka juga selama periode ini berlatih dengan sangat keras. Sumber energi kaisar yang kuat membuat kecepatan kultivasi mereka menjadi sangat cepat. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang di antara mereka, selain peningkatan kekuatan dari kultivasi, mereka juga harus menerapkannya di dalam pertempuran. Oleh karena itu hambatan yang dihadapi dalam kultivasi kali ini adalah pertempuran sebenarnya. Dengan adanya pertempuran hal itu adalah cara terbaik untuk mengatasi hambatan kultivasi. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan menatap ke arah keduanya. Xiao Yan berkata bahwa di Bahtera ini ada paviliun untuk bertempur dan mereka bisa belajar satu sama lain. Ini adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka dan saling memahami. Mendengar hal tersebut baik Zhen Ni dan Jin Wu Chen pada saat ini mengangguk ringan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Zhan dan yang lainnya. Xiao Yan menatap ke arah mereka yang memiliki kekuatan bintang 8 yang termasuk kepada Feng Feng, King Mu'er, Nan Erming dan Ziying, terkecuali Nan Erming dan Xiao Zhan yang telah mencapai tahap akhir bintang 8, yang lainnya pada saat ini masih berada di tahap awal bintang 8 Dodi. Xiao Yan pada saat ini melewatkan Nan Erming karena menyadari adanya Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga memiliki lebih banyak pengalaman daripada Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Nan Erming telah mendapat bantuan dari Raja Sisik Naga. Oleh karena itu seharusnya tidak akan ada masalah dalam kultivasi dari Nan Erming. Setelah itu Xiao Yan pada saat ini kembali melirik ke arah semua orang yang masih tersisa. Xiao Yan bertanya apakah pada saat ini ada yang ingin mereka sampaikan mengenai apapun yang berkaitan dengan kultivasi. Xiao Zhan, Feng Feng, King Mu'er dan Ziying pada saat ini semuanya mengajukan pertanyaan tentang 3 keajaiban. Xiao Yan pun mencoba yang terbaik untuk memberikan penjelasan kepada semua orang. Semua orang pada akhirnya memiliki pemahaman mengenai 3 keajaiban yang baru saja dijelaskan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah Long Xietian dan Long Yi. Xiao Yan berkata bahwa baik Long Xietian maupun Long Yi mereka berdua telah mencapai kekuatan bintang 9. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir bahwa masalah terbesar mereka seharusnya adalah pencerahan. Mendengar hal tersebut Long Xietian pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya. Long Xietian telah berada di tahap akhir bintang 9 untuk waktu yang lama.
Setelah memasuki bahtera, Long Xietian menyerap origin abadi yang 100 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan di dunia luar. Dengan begitu Long Xietian hanya selangkah lagi dari puncak bintang 9 Dodi. Long Xietian secara alami adalah orang yang paling dekat dengan tingkat Dosian, tetapi bagaimana cara menyadari Taoisme pada saat ini merupakan sesuatu yang Long Xietian cemaskan. Sekarang Xiao Yan telah menyenggol permasalahan ini, oleh karena itu Long Xietian pada saat ini hanya bisa tersenyum masam karena lapar.